Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan sederhana, simple dan enak. Hari ini saya masak sop bihun, bakwan, dan sambal tomat. Bakwannya kali ini bukan sembarang bakwan ya, tapi ini bakwannya adalah bakwan kangkung. Beda dari biasanya, tapi ini enak banget. Jadi untuk teman-teman yang lagi bingung masak apa hari ini, teman-teman cocok banget simak video ini, jadi nggak salah untuk klik video ini. Kita mulai dengan resep bakwan kangkungnya terlebih dahulu. Bakwan ini isinya simple, hanya kangkung, bagian daun, dan wortel. Tapi ini tuh rasanya benar-benar crispy banget ya, kriuk-kriuk. Kemudian apa ya, gurihnya juga kerasa banget. Yuk kita langsung aja bikin. Siapkan 2 genggam sayur kangkung, ambil bagian daunnya aja, batangnya nggak usah diambil. Kita iris menjadi 3 atau 4 bagian, jangan terlalu tipis ya teman-teman, biar tekstur kangkungnya masih kerasa. Kurang lebih kayak gini, lakukan hingga semuanya habis. Tambahkan 2 wortel yang dipotong korek api. Kemudian kita siapkan bumbunya, 2 bawang putih, 3 bawang merah, 1 jempol ruas kunyit ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian tambahkan air es setengah belimbing, setengah gelas belimbing, mohon maaf kayak gini ya teman-teman. Airnya pakai air es, kemudian kita cuper. Tujuannya biar nanti bakwannya itu kriuk banget. Kalau udah halus kayak gini, masukkan ke kangkung sama wortelnya tadi. Aduk dulu sebentar biar tercampur rata, baru ditambahkan bumbu ya, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan tepungnya, saya pakai tepung beras 4 sendok makan dan tepung terigunya 2 kali lipatnya. Karena tadi tepung berasnya 4 sendok makan, jadi untuk tepung terigunya kurang lebih 8 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan bertahap, 4 sendok makan terlebih dahulu, kemudian diaduk sambil kita lihat ya konsistensinya. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan lagi. 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi total 8 sendok makan. Diaduk, kemudian tambahkan yang paling penting ini adalah apa namanya ya, baking powder ya teman-teman. Baking powdernya itu 1/4 sendok teh aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu terakhir tambahkan maizena 1 sendok teh. Diaduk kembali hingga tercampur dengan rata. Kurang lebih hasil akhir adonannya adalah seperti ini. Jadi nggak terlalu encer, nggak juga terlalu tebel ya, kayak gini. Kemudian diamkan di kulkas kurang lebih 10 menit. Kalau udah 10 menit dikeluarkan dari kulkas, langsung kita goreng aja. Layaknya kita goreng peyek ya teman-teman. Jadi siapkan 1 sendok makan, kemudian bikin melingkar kayak gitu. Jangan lupa dibalik ketika salah satu sisinya udah kuning kecoklatan, angkat ketika kedua sisinya sudah matang kecoklatan seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Bakwan kangkungnya udah jadi, kita lanjut ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah sayur sop bihun. Isinya selain bihun ada sosis, wortel, dan beberapa potongan daging sapi. Bikinnya juga simple banget karena cara memasak sayur sop ini pakai bumbu racik ya. Jadi simple banget. Yuk bareng-bareng kita simak cara membuat sop sederhana di video ini. Yang pertama siapkan 2 bawang merah dan 2 bawang putih diiris tipis-tipis dan bumbu racik setengah bungkus ya, bumbu racik sayur sop. Siapkan juga 2 wortel dipotong dadu, 1 daun bawang diiris-iris, dan seledri diiris-iris. Nah, kemudian beberapa potongan daging, sosis, mohon maaf 1 sosis, dan beberapa potongan daging sapi yang sudah direbus. Lalu siapkan juga setengah keping bihun, saya pakai setengah aja, jadi biar nggak terlalu banyak. Nah ini air kaldunya, ini saya bikin dari rebusan daging direbus dulu, kemudian rebusan pertama dibuang, dicuci bersih, kemudian rebus lagi dengan api kecil dengan tambahan wortel, seledri, dan beberapa bumbu aromatik dalam kurun waktu yang lama, kurang lebih 3 jam sampai keluar air kaldu, tergantung banyaknya dagingnya. Kita langsung masak aja. Pertama kita tumis dulu bawangnya dulu sampai benar-benar harum dan matang. Ini penting banget ya, terutama bagi yang baru belajar masak, jadi bawang-bawangnya ini harus benar-benar matang.
Setelah itu kita masukkan air kaldu, ini totalnya 400 ml, jadi saya hanya pakai setengah bumbu racik aja. Kalau bumbu raciknya dipakai semua satu bungkus itu terlalu gurih ya. Kita tunggu air kaldunya mencair, baru kita masukkan wortel, kemudian potongan daging, sosis, lalu tutup. Nah, untuk bumbunya nanti mau ditambahkan merica ataupun kemiri boleh ya, sesuai selera teman-teman. Nah, kalau wortelnya udah matang, ditusuk udah matang, masukkan bihun, bumbu racik, daun bawang, dan seledri. Maaf ya teman-teman, ini pas memasukkannya posisinya sedang pause. Jadi saya pikir sudah on, ternyata masih pause. Jadi tidak terekam. Yang penting masukkan bihun, bumbu racik, daun bawang, seledri. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan gula pasir. Masing-masing setengah sendok makan. Nah, saya nggak pakai penyedap lagi karena bumbu racik kan udah gurih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman kurang gurih, boleh ditambahkan lagi. Tes rasa penting biar tahu rasanya udah pas atau belum, atau kurang apa silahkan diperbaiki rasanya. Kalau rasanya udah pas semua tinggal diangkat aja. Nah, ini dia sopnya tanpa bumbu ulek, simple banget. Kita lanjut ke resep sambal. Langsung aja rebus 4 bawang merah, 3 bawang putih, kemudian cabai rawit hijau saya pakai 15, 2 cabai merah besar, dan 1 tomat yang ukuran besar. Jadi kalau tomatnya ukurannya kecil wajib pakai 2. Direbus sampai benar-benar matang agar tidak bau langu atau bau cabai mentah. Dihaluskan kalau udah direbus, saya nggak goreng karena terlalu banyak minyak ya. Setelah halus seperti ini, tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok makan garam. Jadi setelah dihaluskan kayak gini sebenarnya udah bisa dimakan ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih enak lagi, bisa ditambahkan penyedap ataupun micin dan minyak panas. Ini tuh rasanya udah enak banget ya sebenarnya. Tambahkan penyedap 1/4 sendok makan aja dan minyak panasnya sedikit aja karena ini porsinya hanya 1 cobek ya. Ini tuh rasanya asam, seger, pedes, enak banget. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.